aku Dena. Kali ini aku akan ngejelasin tentang alur film yang dirilis Desember 2020 yang berjudul Alice in Borderland, yang menceritakan seorang gamer yang pengangguran. Ia menghabiskan setiap harinya di kamar dan tidak pernah keluar rumah, hingga dia diusir oleh ayahnya karena dianggap tidak berguna. Ketika ia pergi keluar, ia dan dua temannya sempat mengganggu di jalanan dan dikejar oleh polisi, sehingga bersembunyi di toilet. Namun, setelah keluar dari tempat persembunyiannya, dia dan dua temannya sangatlah kaget karena melihat seluruh kota yang sangat sepi. Semua orang di kota tersebut menghilang begitu saja. Dan paling mengejutkan, saat malam hari tiba-tiba muncul arena game yang memaksa mereka untuk ikut bermain. Taruhannya adalah nyawanya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia ceritanya. Di awal film ini, ada Arisu yang selalu bermain game di kamar. Tiba-tiba datang adiknya dan menyuruh kakaknya untuk melamar kerja. Namun, Arisu tidak mau. Adiknya menyuruhnya pergi dari rumah karena dianggap parasit di keluarganya. Dia pun pergi dari rumah. Ketika sudah di luar, ia menyusuri kota karena tidak tahu tujuannya kemana. Dia pun bertukar pesan dengan temannya yang bernama Karube dan Chota. Karube bekerja di kafe dan dipecat dari kerjanya. Sedangkan Chota juga lagi bolos bekerja hari itu. Dan akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk bertemu di Shibuya untuk melepaskan penat. Ketika mereka bertiga bertemu, mereka berbincang dan Karube sempat mengatakan bahwa Arisu sebaiknya jangan berteman dengan mereka lagi. Karena pada dasarnya, Arisu berasal dari keluarga yang berada. Setelah mendengar perkataan itu, Arisu malah melamun. Karube pun menghibur Arisu dengan menggendongnya di bahunya dan berputar di tengah jalan Shibuya. Dan Chota mengabadikan dengan memvideonya. Namun mereka lupa bahwa itu adalah jalanan kota yang padat dengan kendaraan dan lampu lalu lintas sudah berganti. Muncullah polisi untuk menertibkan jalanan, dan mereka bertiga bersembunyi di toilet. Ketika sedang bersembunyi di toilet, tiba-tiba lampu mati. Akhirnya, Arisu mengecek keluar dan anehnya, semua orang tiba-tiba menghilang. Mereka pun bingung dan menyusuri kota sampai malam. Tapi hasilnya nihil, dan hanya ada mereka bertiga saja. Hingga akhirnya, mereka menemukan cahaya dari gedung dan tertulis bahwa permainan akan segera dimulai. Mereka pun mengikuti petunjuk yang ada, dan mulai mengambil satu HP untuk satu orang, dan tertera bahwa mereka akan mengikuti sebuah game. Lalu, datang seorang perempuan bahwa mereka tidak akan kembali, dan harus menyelesaikan permainan sampai akhir. Dan kalau tidak, mereka akan mati. Tak lama setelahnya, ada anak SMA, dan permainan akan segera dimulai dengan 5 peserta. Permainan menunjukkan bahwa hidup atau mati. Tingkat kesulitannya di sini menunjukkan 3 keriting sebuah kartu. Aturannya, mereka harus membuka pintu yang benar dengan waktu yang ditetapkan. Ketika pertama kali masuk ruangan, Chota asik merekam video di ruangan tersebut, sedangkan yang lain kebingungan karena ada 2 pintu yang bertuliskan hidup atau mati. Mereka harus memilih sebelum waktu mereka habis. Dan ketika waktu mulai habis, muncul asap dari bawah lantai, dan mereka masih bingung harus memilih pintu yang mana. Dan akhirnya gadis SMA itu memutuskan untuk memasuki pintu yang bertuliskan hidup, tetapi dia malah mati. Di dalam sana mereka pun kaget dan langsung masuk ke dalam pintu yang bertuliskan mati sebelum ruangan itu terbakar. Setelah selamat, mereka kebingungan lagi karena dihadapkan dengan pintu yang sama lagi. Tapi mereka takut untuk membukanya karena sudah ada korban. Akhirnya Karube memutuskan untuk membuka pintu yang bertuliskan hidup. Dan ternyata tebakannya benar. Mereka pun selamat lagi. Di ruangan selanjutnya, waktu yang diberikan semakin sedikit, dan akhirnya Arisu memikirkan sebuah ide
dan dia menemukan trik dari permainan itu, hingga mereka berhasil melewati banyak pintu. Tetapi ketika di pintu terakhir, Chota kakinya terbakar karena terlambat untuk masuk pintu. Setelah mereka berhasil, mereka mendapatkan visa 3 hari oleh penyelenggara permainan tersebut. Perempuan itu memberitahu bahwa visa mereka habis, mereka akan mati. Dan jika ingin hidup, mereka harus bermain sampai selesai. Siang pun tiba. Mereka tidak menemukan orang dan alat elektronik yang dapat digunakan. Akhirnya mereka memutuskan makan dengan bahan yang ada. Di sini Arisu menanyakan apa yang dilakukan orang-orang sebelum datang ke dunia game ini. Dan ternyata orang ini adalah Shibuki. Ia mengatakan bahwa ia mengalaminya saat ia sedang bekerja. Dan ketika malam itu, Karube mengajak Arisu untuk ikut bermain game untuk melatih kekuatan mereka. Tetapi tanpa adanya Chota, karena kakinya masih terluka akibat luka bakar. Akhirnya Arisu setuju untuk ikut game berikutnya. Di tempat itu banyak orang berkumpul dan ada 13 orang yang ikut bermain. Misi permainan adalah kejar-kejaran. Mereka harus menemukan tempat aman untuk sembunyi dari pengejar agar selamat. Ketika Arisu dan Karube sedang mencari ruangan, mereka menemukan satu orang yang mati. Dan ketika mengintip, muncul pengejarnya dengan menggunakan topeng kuda dan membawa pistol. Mereka pun dikejar tapi berhasil melarikan diri. Banyak peserta yang berhasil dikejar dan mati. Arisu pun berteriak untuk memberikan info keberadaan si pengejar, dan ternyata ada yang merespon, yaitu gadis berambut pendek. Arisu pun melakukan itu agar semua orang selamat dari pengejar tersebut. Ketika ia akan menuruni tangga, mereka menemukan pemain lain dan akan berencana mengalahkan pengejar tersebut dengan mengajak Karube. Sedangkan Arisu disuruh untuk menemukan zona aman. Mereka pun menyetujuinya dan berpencar. Rencananya, salah satu temannya akan mengalahkan si pengejar dengan memancingnya ke tempat Karube berada. Dan satunya lagi, Aguni akan menyerangnya, yaitu orang yang bertubuh besar. Tetapi ketika sampai di tempat, ternyata temannya itu hanya dijadikan umpan. Dia ditembak dan mati. Karube yang melihat itu langsung menyerang dan Aguni menyemprotkan sebuah gas. Perkelahian mereka bertiga pun berlangsung sengit dan berhasil mengalahkan si pengejar. Arisu pun menemukan sebuah tempat aman yang tidak terkunci bersamaan dengan pria berambut putih. Mereka pun memutuskan untuk masuk, tetapi ketika sampai di dalam, ternyata ada pengejar lain yang menunggu di belakang mereka dan langsung menembakkan peluru. Untungnya, mereka berhasil menghindar. Pria berambut putih itu melarikan diri keluar. Dan tak lama Arisu menemukan 2 tombol yang harus dipencet oleh 2 orang agar permainan berakhir. Dia butuh 1 orang lagi untuk membantu memencetnya. Dan gawatnya lagi, waktu hampir habis. Dia pun berteriak agar ada seseorang yang datang ke tempatnya. Akhirnya, terjadi perlawanan antara Arisu dan si pengejar. Lalu dari arah jendela, datanglah perempuan berambut pendek dan langsung menolong Arisu. Setelahnya mereka pun menekan tombol berhenti secara bersamaan, dan mereka pun selamat. Sedangkan di sisi lain, Karube menghampiri orang yang sudah tewas, dan mendapati sebuah walkie-talkie yang berkata bahwa menyuruhnya untuk kembali ke pantai. Karube yang mendengarnya bingung, dan sebenarnya ada apa ini? Untuk lanjutannya masih bersambung ya. Tunggu videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.